Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari ini, pada hari Jumat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita seorang ulama besar yang namanya Nu'man bin Sabit bin Zunta bin Mahan At-Taimi, atau yang biasa kita kenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Suatu hari beliau berpapasan dengan seorang anak kecil yang berjalan mengenakan sepatu kayu. Kemudian beliau menyampaikan kepada anak kecil itu, hati-hatilah dengan sepatu kayumu itu, jangan sampai kamu tergelincir, tutur Imam Abu Hanifah. Bocah ini pun tersenyum sembari mengucapkan terima kasih atas nasihat Abu Hanifah. Tak lama kemudian anak kecil itu bertanya, bolehkah saya tahu nama bapak? Tanya si bocah itu. Kemudian beliau menjawab, Nu'man nama saya. Jawab sang imam ini dengan tanpa menyebut dirinya sebagai imam atau ulama besar. Jadi bapak ini yang terkenal dengan gelar al-imam al-azam, imam agung itu ya, ujar si bocah setengah bertanya. Bukan, saya yang memberi gelar itu, masyarakatlah yang berprasangka baik lalu memberi gelar itu kepada saya. Kemudian anak kecil itu menyampaikan kepada imam, wahai imam, hati-hati dengan gelar bapak, jangan sampai bapak tergelincir ke neraka karena gelar yang besar itu. Sepatu kayu saya ini mungkin hanya menggelincirkan saya di dunia, tapi gelar bapak dapat menjerumuskan bapak ke dalam api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertai bapak. Tak lama kemudian ulama besar ini bersyukur, menangis. Ia bersyukur karena nasihat itu tak disangka datang dari lidah seorang anak yang masih kecil. Cerita yang demikian ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya ucapan dan tindakan dari seorang ulama besar yang santun, yang memiliki kerendahan hati karena tidak tertipu oleh jabatan, kedudukan, dan popularitas sebagai ulama besar, yang mengetahui bahwa kemuliaan itu hanya datang dari Allah. Hanya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Betapa banyak manusia tertipu karena jabatan, kedudukan, gelar sebagai seorang ulama dan popularitas hingga menjadi sebuah keangkuhan yang menguji
keselamatan hidup mereka. Kemuliaan manusia ini karena ia dibekali keistimewaan ilmu pengetahuan, kepandaian di dalam berbicara, rasio akal, serta kemampuan yang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Untuk memperoleh kemuliaan itu, yaitu Islam, ketakwaan menjadi sebagai instrumen untuk meningkatkan dari Islam menuju iman, menuju ihsan, kemudian ikhlas. Pertama kali mungkin kita ini hanya berislam. Kemudian ketika kita memiliki ketakwaan, maka Islam kita akan naik ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan iman, dan selanjutnya kemudian meningkat ke tingkatan ihsan dan kemudian ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah tingkatan yang paling tinggi yang tidak semua orang Islam memiliki ikhlas itu. Tetapi paling tidak di dalam kehidupan kita ini bisa 1 detik atau 1 menit kita pernah merasakan keikhlasan di dalam beramal. Jadi takwa ini kalau kita terus-menerus dengan ketakwaan, maka Islam kita akan meningkat kepada tingkatan selanjutnya. Tahun baru ini mudah-mudahan Islam kita meningkat menjadi keimanan, dan iman kita meningkat menjadi ihsan, dan kemudian menjadi seorang yang ikhlas. Dalam takwa terdapat kalimat yang baik, kalimat thayyibah, perilaku yang bagus, mulai dari niat, ucapan hingga tindakan. Semua menunjukkan kerendahan hatian, sopan santun, lemah lembut, kasih sayang, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Di dalam memperingati tahun baru, kita sebagai seorang Islam tidak kemudian terlena dengan identitas kita sebagai seorang Muslim yang senantiasa menjunjung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan kita yang memiliki suara seperti petir yang keras, tetapi hujan yang keras yang akan menumbuhkan bunga dan tanaman-tanaman dan yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif alam tara kaifa darallahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratan thayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribul amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat takwa itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Amalan-amalan kita yang baik itu akan memberi manfaat kepada bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang di sekitar kita. Sebagai seorang Islam, lebih-lebih sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai ustadz, itu harus lebih memberikan manfaat ketimbang memberikan mudarat. Dalam hadis disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahillu biha fin nari abadan abada mimma bainal masjid. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata, ia tidak memperhatikan dan tidak memikirkan kejelekannya dan tidak khawatir akan akibat dampaknya. Ternyata ucapan itu, karena dia mengucapkan itu, dia dapat dilemparkan dalam api neraka lebih jauh dari apa-apa yang ada di antara masyarakat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas
menunjukkan kepada kita betapa pentingnya agar kita memperhatikan akibat dari seluruh perbuatan. Karena sebuah perkataan yang baik, amal yang baik akan berdampak baik, dan begitu sebaliknya, kalau perkataan dan amal buruk akan berdampak buruk. Dan kebaikan di sini tentunya tidak kita kerjakan dengan keangkuhan dan kesombongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uhu walladzina yanquruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yaqul. Barang siapa menghadapi kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan akan naik menuju Allah. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Hadirin rahimakumullah. Para ulama merumuskan bahwa kalimat yang baik itu meliputi doa, zikir, membaca Quran dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah ritual, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perbuatan-perbuatan baik dan baik terhadap sesama manusia. Maka antara kalimat yang baik dengan perbuatan yang baik dan bijak atau amal soleh tidak bisa terpisahkan satu sama lain dalam menghasilkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, kalimat yang baik yang merupakan presentasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna tanpa amal soleh yang merupakan wujud hubungan dengan sesama manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia, sebulan dari salah satu makna ayat Al-Quran dan hadis tersebut adalah pertama, pentingnya sebuah perkataan yang benar dan bagus yang tidak mungkin terpisah dengan ilmu yang benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan di kemudian hari, yaitu hari kiamat nanti. Nomor dua, bahwa kemuliaan manusia ini karena ia dibekali keistimewaan ilmu pengetahuan, kepandaian bahasa, serta akal yang dapat membedakan baik dan yang buruk. Nomor tiga, sebagai seorang yang memiliki kelebihan, baik itu ilmu atau harta, tidak boleh dalam dirinya ada kesombongan dan keangkuhan yang menyelinap di dalam dadanya yang tidak bisa kepada orang lain. As'alullah ayyuhiyani wa iyyakum khairan ma yu'tisa'irin wa yajma'ani wa lakum baina sholati dunya wa din. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan bi hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hidayah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu dengan ilmu-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada mencari ilmu-Mu. Ya Allah, ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran yang kelam, lembaran yang lama. Masa lalu kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi 'indakum wa radhiyallahu akbar.